Kenapa? Kalau dia turun lengser, itu akan terbongkar semuanya. Ngapola wong-wong gitu nih, apalagi khusus untuk barisan sakit hati dan pengikut sakit hati tidak mengakui kinerja Pak Jokowi. Hari ini adalah suara-suara kami, Bu. Ya betul, itu suara-suara emak-emak yang di jalan aja, bukan suara kami loh ya, beda level. Tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Saudara Joko Widodo tidak boleh lengser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bagi bangsa dan rakyat tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin mengajak kalian untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Sebenarnya, dia itu kan tinggal 3 bulan lagi. Ya. Oktober udah habis, sudah turun kan. Tapi Anda lihat, kok dia sibuk banget gitu, nyari duit. Ya. Buat aturan macam-macam aneh-aneh gitu. Pokoknya intinya ngerok duit. Contoh, tiba-tiba mau buat iuran pariwisata. Setiap naik pesawat harus bayar sekian ratus ribu. Wah, itu hampir gol itu, diprotes rame-rame batal. Terus buat tabungan tapera, tabungan perumahan rakyat apa gitu. Itu juga ribut diprotes batal. Habis itu mau kenain sepeda itu kereta angin. Apa itu sepeda? Sepeda tidak bermotor, nggak pakai mesin, itu mau dipajekin. Mau dikenain pajak setiap tahun. Hilang juga, diprotes. Habis itu, ini baru-baru ini, mau maksa setiap kendaraan bermotor wajib asuransi, bayar asuransi. Ngumpulin duit lagi. Jadi, menjadi pertanyaan ini, curiga ini. Ada apa sebenarnya? Kok mau lengser? Kok sibuk nyari duit? Kok sibuk mau meras rakyat? Ini juga Pertalite mau dihapus. 17 Agustus 2024. Mau dihapus. Terus apa lagi? Banyak gitu. Tingkahnya gitu. Yang nyari duit. Jadi ada apa sebenarnya? Sudah banyak uang dipakai, ya, tidak pada tempatnya. Contoh, uang tabungan haji. Ada sekian puluh triliun. Itu dipinjam dipakai. Uang BPJS dipinjam dipakai. Untuk macam-macam. Jadi banyak alokasi duit itu yang tidak pada tempatnya. Jadi uang-uang panas ini semua uang-uang rakyat sebenarnya. Itu dipakai untuk kereta cepat lah, untuk ibu kota baru, IKN lah, apalah segala macam. Jadi banyak uang ini dipakai ke sana, uang sana dipakai ke sini dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang makanya dia kan mau 3 periode lah, mau perpanjang jabatan apalah gitu. Ternyata nggak berhasil semua. Nah, kenapa? Kenapa kalau dia turun lengser, itu akan terbongkar semuanya. Akan terbuka semuanya. Jadi rakyat akan marah. Dan dia akan dituntut, udah pasti. Ya. Nggak ada yang bisa nahan. Prabowo, presiden baru itu ngapain bela-belain dia. Bisa diamuk sama rakyat. Presiden Jokowi bisa, kalau nanti misalkan kebongkar nih ya, kejahatannya Pak Jokowi katanya bakal dituntut oleh rakyat.
Kayaknya sampai sekarang itu rakyat terus menuntut Pak Jokowi, soalnya permasalahannya tuh seperti itu. Menuntut Pak Jokowi tapi tuh nggak bisa ngebuktiin. Kan ngomong ya bapaknya tadi ngomong mau lengser kok sibuk cari duit. Gimana ya? Ngurus negara tuh, jangankan negara. Satu RT aja Pak RT sering pusing ya. Coba. Jangan-jangan bapaknya nih belum pernah nih ngerasain kayak jadi RT atau RW atau camat atau lurah ya, apapun lah jabatan yang menjadi kepala dari satu kelompok, satu lembaga atau apa gitu yang bisa merasakan bagaimana susahnya gitu. Terus kalau yang disinggung bapaknya tadi soal beberapa kebijakannya Pak Jokowi yang beberapa waktu terakhir ya, waktu menjelang beliau lengser ini menjadi kontroversial, itu kan bukan hal baru, jadi itu sudah ada, bahkan udah ada di undang-undang, kayak contohnya yang disebutkan tadi soal Tapera. Tapera itu kan juga bukan Pak Jokowi yang merumuskan, itu kan dari DPR. Kenapa selama ini orang-orang tuh menyalahkannya Pak Jokowi gitu? Uang luar negeri baik ya mengakui kinerja Pak Jokowi. Ngapalah wong-wong kita ni, apalagi khusus untuk barisan sakit hati dan pengikut sakit hati tidak mengakui kinerja Pak Jokowi. Bahkan mantan Perdana Menteri Inggris mengakui kinerja Pak Jokowi dengan masalah IKN. Seluruhnya warga negara Eropa, Amerika, Inggris mengakui. Apa mereka itu berpikiran disogok dengan bansos? Mungkin bagi pasukan barisan sakit hati ya kan, pengikut sakit hati, negara-negara luar tuh disogok dengan bansos mungkin perkiraan dia. Aduh baik. Ini Rocky Gerung idak baik. Kereta cepat diomongnya untuk melunasi hutang selama 190 tahun. Apa cukup umur ke 109 tahun Gerung? Bukannya sebentar. 190 tahun tuh. Kalau 190 tahun lagi tuh lah mati kalau wong-wong yang sekarang nih. Dak katik lagi. Idak baik. Amin Rais, IKN akan menjadi kota hantu. Oi, heran aku. Segalo-galonya apa kerja Pak Jokowi tak setuju kalau. Aku bangga aku punya Presiden Jokowi itu. Bangga nian aku. Aku waktu masih presidennya Pak SBY aku pergi ke Jakarta tuh yo. Dari Tanah Abang ke Depok begantungan aku naik sepur, naik kereta api begantungan. Dapat ketiak uang yang busuk. Dan banyak pencopet di kereta api itu ya, dari Tanah Abang ke Depok ya. Banyak yang copet dalam tuh. Begantung-gantungan. Nah, semenjaknya Presiden Jokowi ini ya, kereta api itu mantap, maknyus, bagus galo. Tapi kamu tidak mengakui kerjanya Pak Jokowi. Woi, pasukan barisan sakit hati dan pengikut sakit hati. Dah lo ya kan, ini orang-orang yang sudah merasakan nih dari sebelumnya Pak Jokowi itu, dari sebelum Pak Jokowi memimpin ya, presiden sebelumnya lah istilahnya, itu belum pernah merasakan infrastrukturnya seperti ini gitu. Tapi setelah Pak Jokowi memimpin terbukti. Dan tadi juga sempat disinggung kalau Pak Jokowi itu sudah diakui dunia. Kok bisa gitu loh, ada orang yang tidak mengakui itu. Dan itu yang tidak mengakui itu justru rakyatnya Pak Jokowi sendiri. Kan lucu gitu ketika di dunia nih Pak Jokowi sudah diakui ya kehebatannya. Buat rakyatnya sendiri, untuk orang-orang tertentu ya, itu tidak mengakui itu ya. Ya kan buktinya sekarang banyak ya. Memang benar ada yang gak suka sama Pak Jokowi ya. Emang kodratnya kita sebagai manusia itu tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Dari
orang-orang yang tidak suka sama Pak Jokowi. Lebih banyak orang yang suka sama Pak Jokowi, cinta dengan Pak Jokowi, yang tahu, yang mengerti, mengakui kehebatannya Pak Jokowi. Apakah kamu salah satunya? Hari ini adalah suara-suara kami, Bu. Ya betul, itu suara-suara emak-emak yang di jalan aja, bukan suara kami loh ya, beda level ya. Soalnya apa? Semakin tinggi tingkat intelektual seseorang biasanya itu cara penyampaiannya pun juga bagus ya. Kalimat yang keluar tutur katanya pun santun. Nah, ini ibu bilang teriak-teriak bahwasanya Indonesia makin kaya tapi rakyat miskin, kita dimiskinkan. Hello, kalau mau kaya kerja dong. Jangan cari duitnya di jalanan kayak gitu, kapan kayanya? Kerja Bu, kerja ya. Bukan tiap hari demo di jalanan teriak-teriak ya. Kalau mau kaya ya, jangan salahin pemerintah. Orang miskin sendiri karena males kerja, maunya cuma demo, yang disalahin pemerintah. Lucu loh ibu ini. Lucu loh ibu ini ya. Dari modelannya kita udah tahu lah ya itu siapa. Mereka itu pendukung siapa, udah tahu kok, udah kelihatan gitu loh dari aksinya. Kalau menurut kalian nih, apakah kalian setuju dengan aksi ini menurunkan Pak Jokowi? Katanya Pak Jokowi itu memiskinkan rakyat. Yuk tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau ada yang menyatakan Jokowi adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menjadi pemimpin semua bangsa, Nasdem mengatakan itu yang paling betul dan ikut nomor satu itu yang paling betul. Apa yang kita harapkan dari seorang Jokowi? Yang kita harapkan adalah tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer dan mampu memisahkan siapa kawan maupun lawan. Tidak dapat 59 kursi, insya Allah jadi 60 kursi tanpa dukungan Jokowi. Saya harus nyatakan sesungguhnya dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Saya amat berterima kasih, terhormat Pak Jokowi, atas semua perhatian Bapak kepada partai ini. Atas semua dukungan Bapak telah berikan kepada partai ini. Tidak ada itu artinya 12 juta bisa dicapai Nasdem tanpa Jokowi yang membantu Nasdem. Kira-kira ada apa nih? Kok tiba-tiba Pak Surya Paloh berterima kasih kepada Pak Jokowi dan memuji Pak Jokowi. Katanya tetaplah menjadi Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Ada apa nih? Kok aku jadi kepo ya? Evaluasi total terhadap kinerja rejim Jokowi jelang Lengser 20 Oktober 2024 wajib disampaikan kepada publik agar setiap kejahatan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kezaliman mendapatkan balasan, dan setiap kesalahan mendapatkan sanksi dan hukuman. Saudara Joko Widodo tidak boleh lengser begitu saja dari jabatan dan meninggalkan masalah bagi bangsa dan rakyat tanpa mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban. Presiden pengganti juga tidak boleh membuat kebijakan yang zalim dan menyengsarakan rakyat, mengikuti legasi Jokowi dan menjadikan kinerja buruk Jokowi berikut sanksi dan pertanggungjawaban yang diterimanya sebagai bahan evaluasi dan refleksi. Berkenaan dengan hal itu, kami elemen masyarakat sipil terdiri dari para tokoh, advokat, ulama, dan aktivis menyampaikan pandangan sebagai berikut. Pertama, sepanjang kepemimpinan rejim Jokowi selama kurun hampir 10 tahun sejak pertama kali dilantik tanggal 20 Oktober 2015 hingga jelang lengsernya per tanggal 20 Oktober 2024, telah banyak melakukan tindakan represif dan zalim terhadap para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis. Hanya karena berbeda pendapat, karena melakukan aktivitas kontrol terhadap kekuasaan, jalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar, para ulama, habaib, tokoh pergerakan, dan aktivis diburu oleh aparat penegak hukum, dikriminalisasi, dipenjara dengan tuduhan anti Pancasila, anti UUD 45, melakukan terorisme, melanggar undang-undang Ormas, mengedarkan kabar bohong, melakukan makar, melakukan pencemaran, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan berbagai tuduhan jahat lainnya.
HTI dan FPI dibungkam dengan dalih anti Pancasila hanya karena mendakwakan khilafah dan menyantumkan khilafah dalam ADART-nya. Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad ditangkap dan dipenjara dengan dalih melakukan terorisme. Pimpinan Khilafatul Muslimin Ustadz Abdul Qadir Baraja ditangkap dengan dalih melanggar Undang-Undang Ormas. Habib Rizik Sihab, Edi Mulyadi, Egy Sujana, Syaganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Ali Baharsa, Rocky Gerung, Roy Suryo, Gus Dur, Bambang Tri, Ustadz Heru Elyasa, Despiano Wardani dikriminalisasi dengan dalih menyebarkan kabar bohong, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Kedua, kasus ijazah palsu Jokowi sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena saudara Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat menerima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Dur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Masih nyinggung juga soal ijazah ya di antara tuntutan-tuntutannya. Kan bukannya kampusnya UGM udah ini ya udah klarifikasi ya soal ijazahnya Pak Jokowi. Orang-orang yang para barisan sakit hati, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang terus kayak membuat kayak gini, semacam kayak gini, yang membuat aku heran itu tuntutannya selalu sama. Itu aja gitu loh. Bahkan kita sebagai pendengarnya, aku sebagai pendengarnya aja kayak sampai apal, sampai bosen juga mendengarkannya gitu. Karena ya saking seringnya digunakan alasan cuma itu aja. Kayak terlalu maksain kalau harus menuntut gitu loh. Ya kan, kalau kalian gimana? Apakah kalian setuju denganku? Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. I'm so honoured to be with him today. He's a dear friend, as is Iriana, and dear friend of Lucy's, and we had a beautiful dinner last night at home. So, Jokowi, welcome. Dipuji sama Perdana Menterinya Inggris, katanya Pak Jokowi yang terbaik. Terus yang menjadi panutan, pemimpin dan panutan di dunia saat ini. Luar biasa, antusias masyarakat untuk Presiden Jokowi tidak pernah pudar. Ribuan warga sambut kedatangan Presiden Jokowi di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah sangat spesial bagi masyarakat. Sebab, Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di kabupaten yang memiliki motto, Dahani Dahanai Tuntung Tulus, itu. Selama 79 tahun Indonesia merdeka, Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang mengunjungi Kabupaten Barito Selatan. Sehingga tak hayal jika kehadiran Presiden Jokowi menjadi hal yang sangat luar biasa bagi masyarakat Barito Selatan. Di Barito Selatan, Jokowi menyerahkan bansos kepada pedagang di Plaza Beringin, meninjau harga kebutuhan pokok, dan mengecek stok beras di gudang Bulog Buntok dan menyerahkan bantuan beras ke masyarakat. Di sisi lain, antusiasme ribuan masyarakat yang menyambut kehadiran Presiden Jokowi ini juga merupakan bukti jika Presiden Jokowi adalah pemimpin yang selalu dinanti oleh masyarakat Indonesia. Saya ditunjuk baru maju. Kembali ke tempat maju yang apal Pancasila. Nah, saya ditunjuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat semua. I'm so sorry. Kembali ke tempat. Jadi ini tuh waktu Pak Jokowi itu ada di acara memperingati Hari Anak ya bersama dengan anak-anak Papua. Jadi Pak Jokowi di situ memberikan pertanyaan tapi langsung diserbu. Auto itu pas pampres langsung aduh putar otak. Langsung putar otak karena banyak banget yang menyeru Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana ya. Dan itu tadi teman-teman, kita akhiri video kita hari ini dengan video kedekatannya Pak Jokowi dengan masyarakat Indonesia. Tidak cuma dengan orang dewasa aja tapi juga dengan anak-anak, sekaligus memperingati Hari Anak bersama dengan anak Papua yang antusiasnya sangat luar biasa juga. Nah gimana nih kalau pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, perspektifku sayang sekali nih kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol merah di bawah tulisannya subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.